Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang audit internal. Ternyata banyak di antara pemirsa, baik itu di puskesmas, di klinik, di UTD, ya, banyak yang meminta untuk diberikan tutorial tentang audit internal. Bagaimana tentang tata laksananya? Mari kita berikan tutorial ini bersama Dr. Yanto. Pertama yang harus kita kuasai dulu adalah apa yang dimaksud audit, ya. Audit itu apa? Jadi, ya, audit itu merupakan kegiatan, ya, mengumpulkan data. Jadi kegiatan mengumpulkan data yang datanya itu faktual dan signifikan, ya, melalui interaksi yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi. Jadi itu yang dimaksud dengan audit. Jadi sekali lagi, yang namanya audit itu kegiatan mengumpulkan data yang faktual, ya, dan dilakukan dengan cara yang sistematis, itu berurutan, kemudian objektif, jadi yang valid, kemudian didokumentasikan, jadi ada dokumennya, ya. Itu yang dimaksud dengan audit. Kemudian audit itu ada berapa macam, ya. Audit itu ada dua, ya. Yang pertama itu audit internal. Jadi audit internal itu audit yang dilakukan oleh auditor di dalam institusi itu sendiri, ya. Jadi misalnya kalau di puskesmas, auditornya itu dari puskesmas itu sendiri. Kalau itu di UTD, ya auditornya itu dari UTD sendiri, ya. Yang begitu juga yang di klinik. Itu yang dimaksud audit internal. Sedangkan yang kedua adalah audit eksternal. Berarti audit itu dilakukan oleh auditor dari luar, ya. Misalnya kalau dari puskesmas itu dari dinas kesehatan itu melakukan audit, itu juga namanya audit eksternal. Nah, termasuk akreditasi itu juga termasuk audit eksternal, baik itu bagi puskesmas, bagi klinik, mau unit transfusi darah maupun laboratorium. Jadi sekali lagi, akreditasi itu termasuk audit eksternal. Nah, berarti sekarang apa yang dimaksud audit internal itu, ya? Audit internal merupakan, ya, salah satu mekanisme pengawasan, ya, dan pengendalian internal, ya, manajemen FKTP. Jadi tujuan dilakukan audit internal ini untuk sebagai pengawasan dan sebagai pengendalian tentang manajemen di FKTP, ya, baik di puskesmas, di laboratorium, di klinik maupun di unit transfusi darah, ya. Audit dilakukan dengan cara mendapatkan data dan informasi yang aktual, ya. Tadi saya sebutkan dengan cara analisis, penilaian, dan rekomendasi, ya, dari tim audit internal. Jadi audit internal ini dilakukan oleh tim yang ada dari institusi itu sendiri, ya, dengan cara mencari fakta, kemudian dianalisis, ya, kemudian direkomendasikan kepada kepalanya, baik itu kepala puskesmas, ya, kepala UTD, ya, maupun kepala klinik dan laboratorium, ya. Nah, hasil dari audit itu kemudian
dimanfaatkan untuk mengambil suatu keputusan, untuk mengendalikan manajemen, untuk perbaikan dan untuk perubahan dan peningkatan mutu yang baik. Jadi dengan adanya audit itu, maka pimpinan bisa mengambil keputusan, bisa mengendalikan manajemen, bisa melakukan perbaikan agar institusi itu, agar FKTP itu menjadi lebih bermutu, ya. Jadi itu adalah pengertian dari audit internal, ya. Bagaimana pelaksanaannya audit internal? Ya, yang pertama adalah membentuk tim. Jadi nanti baik di puskesmas maupun di laboratorium, ya, di klinik maupun di unit transfusi darah, langkah pertama untuk melaksanakan audit internal adalah membentuk tim audit internal, ya. Kemudian setelah tim ini terbentuk, langkah berikutnya adalah menyusun rencana. Rencana ini dibuat untuk 1 tahun, ya. Jadi 1 tahun nanti, dalam 1 tahun itu berapa kali melaksanakan audit. Nah, berapa kalinya ini terserah atau tergantung dari kemampuan dari tim itu sendiri, ya. Kemudian setelah membuat rencana, ya, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data, ya, dengan instrumen audit, ya. Jadi sebelum melaksanakan, jadi kita harus membuat rencana dan membuat instrumen, ya. Instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan data. Nah, instrumennya bagaimana itu banyak contohnya, ya. Contohnya itu ada di buku petunjuknya dari audit internal dari Kemenkes, ya. Nanti silakan dibuka. Kemudian setelah data itu terkumpul, itu dilaksanakan analisis, ya, masalah. Jadi dengan mengumpulkan data itu, dari data yang terkumpul itu dicari masalahnya. Kemudian setelah ditemukan masalah itu dianalisis. Ya, maksud dari analisis ini adalah mencari penyebabnya. Bagaimana cara mencari penyebabnya? Penyebabnya ini bisa dicari dengan diagram tulang ikan itu, atau dengan pohon masalah, atau 5Y, terserah, ya, caranya bermacam-macam, ya. Kemudian setelah ketemu penyebab masalahnya, diberikan rencana tindak lanjut atau rekomendasi. Nah, setelah itu baru dibuat laporan, ya, kepada kepalanya, baik kepala puskesmas, ya, kepala klinik, ya, kepala laboratorium maupun kepala unit transfusi darah. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang ini masih bingung bagaimana caranya melakukan audit internal, jadi audit internal ini dilakukan dengan 5 langkah ini, ya. Jadi pertama membentuk tim, kedua menyusun rencana, ketiga mengumpulkan data, kemudian yang keempat menganalisis datanya, kemudian yang kelima membuat laporan, ya. Ya sudah. Jadi dengan 5 itu adalah cara melaksanakan audit, ya. Nanti kita beri contohnya, ya, supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi, ya. Nah, kita ikuti slide berikutnya. Jadi langkah yang pertama tadi adalah membentuk tim audit internal. Nah, timnya itu bagaimana? Ya, ini di sini kita berikan contoh. Ini adalah contoh yang sederhana. Jadi tim itu terdiri dari ketuanya, kemudian mempunyai sekretaris dan mempunyai anggota, ya. Ini contohnya. Jadi paling tidak tim audit itu terdiri dari ini, ketua, sekretaris dan anggota. Siapa yang terlibat? Ya, semuanya. Tapi saya menyarankan kalau yang ketuanya itu kalau bisa dipilih yang S1 kesehatan atau minimal D3. Nah, sedangkan untuk sekretaris itu yang bisa IT, kemudian yang anggota ini terserah. Nah, anggota ini jangan dari satu bagian, tadi terdiri dari beberapa bagian. Jadi misalnya kalau di puskesmas ada yang dari KIA, ada yang dari laboratorium, ada yang dari gizi dan seterusnya, itu terserah. Itu berapa jumlahnya itu terserah. Kemudian terus posisi dari
tim audit ini ada di bawahnya tim mutu ya. Nah, kemudian tim mutu ada di bawahnya kepala Puskesmas. Jadi ini nanti tim audit ini ada di bawahnya tim mutu. Jadi tim mutu itu mempunyai anggota, salah satunya adalah tim audit ya. Kemudian tim mutu itu ada di bawahnya kepala Puskesmas. Itu caranya membuat ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas silahkan ditulis di komen ya. Jadi setelah tim audit terbentuk ya, langkah berikutnya adalah membuat jadwal. Jadi setelah timnya terbentuk, langkah berikutnya adalah membuat jadwal ya, jadwal audit internal. Jadwal ini dibuat dalam 1 tahun ya. Jadi ini jadwal audit internal, misalnya Puskesmas ya sehat tahun 2023. Nah, kita harus tentukan unit yang mau diaudit itu apa aja, nanti ditulis di sini. Kemudian kita buat jadwalnya. Ini 1 sampai 12 ini bulannya. Jadi ini bulan 1, 2 dan seterusnya sampai 12. Jadi misalnya ini unit apa, nanti ditulis di sini. Kita beri contoh ya pengisiannya. Jadi ini unit yang diaudit, misalnya laboratorium ya. Ini mau diaudit kapan? Ya kita tentukan misalnya bulan 2. Jadi ini. Jadi diaudit bulan 2. Berikutnya kita tulis di sini ya apotek. Ya apotek mau diaudit kapan? Ya misalnya diaudit bulan 6 ya. Kemudian KIA mau diaudit kapan? Ya kita misalnya bulan 9. Nah ini jadi kita sudah mempunyai jadwal dalam 1 tahun itu ya. Ini. Kemudian yang melakukan audit ini siapa? Nah, timnya ya. Nah, kalau timnya banyak bisa ini yang laboratorium nanti tim A, yang apotek tim B, kemudian yang KIA tim A. Tapi kalau timnya hanya 1 ya semua ini berarti ini tim audit, tim audit, tim audit gitu ya. Itu caranya membuat jadwal audit internal ya. Setelah jadwal ini terbentuk, apalagi yang perlu dibuat? Ya kita lihat slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah membuat jadwal yang lain ya. Jadwal yang lain ini maksudnya ini versi lain ya. Versi lain itu tidak unitnya tapi misalnya admin boleh, enggak apa-apa dibuat seperti ini boleh. Jadi yang diaudit itu admin ya. Admin misalnya apa yang dilihat, misalnya nanti bulan 2 kita mau melihat perencanaannya, kemudian pada bulan 6 nanti kita melihat peralatannya ya, peralatan yang ada di Puskesmas ya, atau peralatan yang ada di UTD lah, ini juga perencanaan yang ada di klinik dan seterusnya. Ini tentang admin. Bisa juga yang mau diaudit ini misalnya UKM ya, UKM kita mau melihat apa ya, misalnya ini di bulan 3 nanti kita mau mengaudit KIA, kemudian pada bulan 8 kita mau mengaudit gizi, boleh. Membuat jadwal seperti ini boleh juga. Atau misalnya yang berikutnya ya, kita UKP mau kita audit apa, beri contoh misalnya bulan 5 nanti kita mau mengaudit BP, kemudian bulan 10 kita mau mengaudit laboratorium. Nah ini contoh aja, nanti Bapak Ibu membuat sendiri jadwal auditnya, terserah kemampuan Puskesmasnya, terserah UTD-nya, dan apa yang mau diaudit itu juga ditentukan tergantung tim itu. Jadi yang menentukan itu tim itu tentang apa dan di mana siapa yang mau diaudit ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Oh ini timnya ya, timnya ini misalnya tim A, kemudian ini tim B, ini tim A lagi, ini tim B, ini tim A, ini tim B ya. Ini kalau timnya banyak, bisa tim A, tim B, tim C gitu ya. Tapi kalau timnya hanya 1 ya sudah tim audit gitu aja ya. Nah
Kalau sudah jadwalnya sudah ada, jadwal itu kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun rencana ya. Jadi setelah membuat jadwal, langkah berikutnya adalah menyusun rencana ya, menyusun rencana audit internal. Jadi Bapak Ibu membuat kolom seperti ini. Jadi unitnya yang mau diperiksa itu apa ya, di mana, tujuannya apa, sasarannya audit itu apa atau siapa, auditornya siapa, dan standar acuan yang dipakai itu standar apa, ditulis di sini, metodenya apa, instrumennya apa, kemudian tanggal auditnya berapa. Nah, ini menyusun rencana audit itu memakai kolom seperti ini ya. Oke. Kolom ini mengikuti pedoman yang dibuat oleh Kemenkes ya. Sebetulnya membuat dengan cara lain ya bisa aja, tapi saya sarankan ngikuti aja pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang cara ngisinya gimana? Kita beri contoh supaya Bapak Ibu bisa tahu cara mengisinya. Yang pertama ya, unitnya misalnya laboratorium. Jadi unitnya yang mau diaudit itu laboratorium ya. Tujuannya apa? Ya ini menilai kebersihan tangan. Jadi kita laboratorium itu mau menilai ya pegawai atau staf laboratorium apakah sudah melaksanakan SOP tentang kebersihan tangan. Ini tujuannya. Kemudian sasarannya siapa? Sasarannya adalah kepatuhan menjalankan SOP kebersihan tangan. Jadi SOP kebersihan tangan sudah dibuat. Nah, kita ingin tahu sekarang ya, itu dijalankan enggak sama petugas laboratorium ini ya. Kemudian auditornya siapa? Tim A. Standar yang dipakai apa dalam penilaian ini, dalam audit ini ya, kita memakai standarnya PPI. Berarti PPI itu menggunakan standar cuci tangan 6 langkah menurut WHO ya. Metodenya apa? Nah, metodenya simulasi. Simulasi artinya staf diminta untuk melakukan cuci tangan di hadapan kita ya. Jadi itu metodenya. Instrumennya apa? Kita membawa checklist dan panduan kebersihan tangan menurut WHO ya. Oke, itu instrumennya. Kemudian tanggalnya berapa? Ya kita tentukan misalnya tanggal 3 Februari 2023. Nah, ini cara menyusunnya seperti ini ya. Oke. Kita beri contoh yang lain, misalnya apotek ya. Kemudian apotek tujuannya apa? Ya kita ke apotek itu ya menilai pengkajian resep. Jadi di apotek itu ada suatu kegiatan yang namanya pengkajian resep ya. Sasaran auditnya apa? Ya ini adalah kepatuhan ya, kepatuhan SOP pengkajian resep. Jadi di dalam UKP itu ada SOP tentang pengkajian resep. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh apotek? Nah, kita perlu melakukan audit ya, sudah dilakukan atau belum ya. Auditornya siapa? Ya, katakanlah tim B ya. Standar acuan yang dipakai apa? Nah, ternyata di sana akreditasi. Boleh aja kita memakai standarnya akreditasi ya, EP berapa ditulis di sini ya. Jadi nanti pengkajian resep itu ada di EP berapa, nanti ditulis di sini ya, ditulis EP-nya ditulis di sini. Jadi standar berapa, EP berapa, itu sebagai acuannya. Nah, metodenya bagaimana? Nah, kita wawancara. Nah, tadi kalau yang di laboratorium pakai cara simulasi, kalau ini pakai wawancara ya. Wawancara, jadi petugasnya dikunjungi kemudian diwawancarai ya. Instrumennya apa? Ya, ini menggunakan checklist dan panduan wawancara ya. Menggunakan wawancara, kapan dilaksanakan ditulis di sini, misalnya 6 Juni 2023 ya. Ini jadwalnya seperti ini, tanggalnya. Oke. Kemudian kita beri contoh lagi supaya Bapak Ibu lebih paham lagi, misalnya KIA ya. KIA tujuannya apa? Kita ke KIA ya, ini menilai cakupan. Nah, jadi kita nanti berikutnya audit ke KIA itu untuk menilai cakupan-cakupan tentang KIA. Sasaran auditnya apa? Yaitu cakupan program KIA, itu sasarannya. Auditornya siapa? Ya misalnya tim A. Kemudian
standar acuannya apa? Ya, standarnya RPK. Jadi cakupan itu kan target-targetnya ada di RPK, jadi acuannya adalah RPK. Metodenya bagaimana? Itu telaah dokumen. Jadi kita melihat dokumen-dokumen, melihat laporan-laporan yang ada di KIA. Nah, itu metodenya. Ya, jadi ini metodenya berbeda-beda antara yang 1, 2, 3 ini. Instrumennya apa? Instrumennya kita membawa checklist, membawa indikator, dan membawa target dari kinerja di KIA. Ya, kapan tanggalnya dilakukan audit? Kita tentukan misalnya 7 September 2023. Nah, ini adalah cara menyusun rencana audit internalnya. Dengan contoh ini kita harapkan Bapak Ibu akan paham tentang bagaimana caranya menyusun rencana audit internal. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya. Setelah itu setelah rencana dilakukan, nah kita melaksanakan auditnya. Nah, dalam pelaksanaan audit akan ditemukan ya temuan-temuan audit. Nah, dari temuan audit itu kalau ada masalahnya dianalisis, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Nah, dalam audit internal menurut panduan itu yaitu ada 3 bagian ya tentang temuan dan rencana tindak lanjut. Yang pertama itu tentang detail ketidaksesuaiannya. Jadi dalam temuannya kita itu didetailkan ya temuannya apa. Kemudian membuat rencana tindak lanjut dengan cara mencari akar masalahnya, kemudian kita buat koreksinya atau rekomendasinya. Kemudian bagian 3 adalah verifikasi atau penilaian auditor tentang rencana kegiatan ya. Oke, nah, jadi ini bagian-bagian dari temuan audit. Jadi temuan audit dan rencana tindak lanjut itu didokumentasikan. Bagaimana caranya mendokumentasikan itu dengan 3 langkah ini ya, detail ketidaksesuaian, RTL, dan verifikasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya ya. Dalam membuat temuan ini, mendokumentasikan temuan audit dan rencana tindak lanjut, Bapak Ibu ya sebagai tim audit itu ikuti aja kolom yang telah dibuat oleh Kemenkes ya. Jadi ini kolom ini kita ngikuti aja. Jadi membuat kolom di sini. Jadi seperti ini prosesnya, unitnya ya, standar yang dipakai. Kemudian bagian 1 detail kesesuaian ya, ketidaksesuaian ya. Ini ditulis uraian ketidaksesuaiannya apa, ditulis di sini, bukti-bukti objektifnya ditulis di sini, metode auditnya ditulis di sini. Nah, kolom ini Bapak Ibu buat dulu, kemudian baru diisi. Nah, kolom ini sekali lagi mengikuti panduan Kemenkes ya, buku petunjuknya Kemenkes. Jadi kita ya ngikuti aja seperti ini. Nah, bagaimana cara ngisinya? Kita beri contoh, misalnya prosesnya apa ya. Prosesnya tentang kebersihan tangan ya, dengan cara simulasi prosesnya. Unitnya di mana? Unit di laboratorium. Standar yang dipakai apa? Ya, misalnya standar PPI kita tulis di sini. Terus kita menemukan apa? Ya di situ. Kita temukan misalnya petugas laboratorium dalam melakukan kebersihan tangan tidak sesuai pedoman WHO. Artinya urut-urutannya dan caranya itu tidak seperti dalam pedoman WHO yang 6 langkah. Itu yang kita temukan pada saat disuruh simulasi. Jadi petugas sudah melakukan cuci tangan, tetapi cuci tangannya itu ternyata tidak sesuai dengan pedoman WHO 6 langkah ya. Kemudian bukti-buktinya yang mendukung ini apa ya, kita misalnya bisa memberikan video. Jadi pada saat simulasi tadi kita video, kemudian videonya nanti bisa diputar pada saat rapat tinjauan manajemen ya. Jadi ini buktinya ya, bahwa kenapa dia tidak urut itu berarti kita ada buktinya. Metodenya apa? Simulasi ya. Sekali lagi yang namanya simulasi, petugasnya disuruh melakukan cuci tangan. Itu yang dimaksud dengan simulasi ya. Ini bagian yang pertama.
Ya, kita lihat yang bagian yang kedua. Bagian yang kedua itu adalah rencana tindak lanjutnya dan mencari akar masalahnya. Jadi akar masalahnya dicari, tadi sudah saya sebutkan dengan diagram tulang ikan, ya. Kemudian setelah ketemu itu dituliskan di sini, ya. Ini analisis akar masalahnya ditulis di sini, tindakan perbaikan ditulis di sini, dan tindakan pencegahannya ditulis di sini, ya. Dia tulis yang putih ini. Kemudian unit kerjanya di mana, auditornya siapa, auditnya siapa, nanti tanggal berapa ditulis di sini. Ini bagian 2, ya. Ya, jadi nanti ngikuti aja, Bapak Ibu membuat diagram format ini dulu, kemudian tinggal ngisinya. Nah, supaya jelas kita beri contohnya, ya, mengisinya gimana. Jadi kita melanjutkan ke bagian yang pertama tadi, ya. Kita isi yang di sini. Analisis akar masalahnya. Jadi akar masalahnya apa? Kita tulis di sini. Kita beri contoh. Jadi petugas laboratorium tidak paham cara cuci tangan 6 langkah WHO. Jadi tadi kan kita temukan, ya, petugas itu cuci tangannya tidak sesuai dengan standarnya WHO. Nah, kita cari masalahnya, kenapa kok dia melakukannya seperti itu. Ternyata petugasnya tidak paham, jadi tidak hafal, ya. Jadi dia itu pokoknya kalau disuruh cuci tangan, ya cuci tangan aja. Nah, itu menurut WHO kan tidak boleh. Cuci tangan ya harus urut dan langkahnya itu harus betul, ya. Nah, kalau kita temukan masalah seperti ini dan penyebabnya dia itu tidak paham, apa tindakan perbaikannya itu ditulis di sini, ya. Kita tulis di sini, kita beri contoh, ya. Ini dilaksanakan refreshing kebersihan tangan. Seharusnya ini ditulis waktunya, ya. Nah, ini dilaksanakan kapan? Jadi dilaksanakan refreshing kebersihan tangan pada tanggal sekian, ditulis di sini, ya. Karena ini ada minta waktu penyelesaian. Jadi waktu penyelesaian berarti dilaksanakan refreshing kebersihan tangan pada tanggal sekian, gitu, ya. Oke. Nah, tindakan pencegahan supaya tidak diulang. Jadi supaya setelah dilakukan refreshing bahwa cuci tangan itu harus urut, supaya itu tidak dilakukan lagi, maksudnya tidak asal cuci tangan. Tindakan pencegahannya bagaimana? Kita tulis di sini. Nah, kita beri contoh, misalnya dipasang petunjuk cara cuci tangan di wastafel. Jadi di setiap wastafel tidak hanya di laboratorium aja, tapi di semua wastafel yang ada di puskesmas, di UTD, di laboratorium, di klinik itu perlu dipasang petunjuk cara cuci tangan di wastafel menurut WHO, ya, supaya orang tidak lupa. Ini adalah bagian yang kedua. Unit kerjanya ditulis di sini, misalnya laboratorium, auditornya siapa ditulis di sini, auditornya Dr. Fulan, tanggal berapa ditulis di sini, misalnya 3 Februari, yang diperiksa auditornya siapa ditulis di sini, misalnya Fulana, tanggal berapa, tanggal 3 Februari 23, ya, misalnya begitu contohnya. Ini contoh pengisiannya, ya. Oke. Ini adalah bagian yang kedua. Nah, bagaimana lanjutannya ada bagian yang ketiga. Kita lihat berikutnya. Nah, bagian yang ketiga ini tentang verifikasi atau penilaian auditor tentang rencana kegiatan. Jadi rencana kegiatan yang sudah dibuat oleh tim itu perlu diverifikasi oleh auditor, ya. Nah, rencana kegiatannya bagaimana verifikasinya, ya, misalnya ini RTL-nya nanti perlu dibahas dalam, ya, pertemuan, ya, tinjauan manajemen. Jadi nanti RTL yang sudah dibuat itu nanti perlu dibahas dalam pertemuan tinjauan manajemen, ya. Nanti penanggung jawab mutunya siapa ditulis di sini, kemudian para puskesmasnya ditulis di sini, ya. Nah, sekali lagi untuk contoh instrumen itu dapat dilihat ini, ya, pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen, ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama tahun 2018. Jadi Bapak Ibu buka pedomannya yang dari Kemenkes tahun 2018, nanti di situ ada banyak contoh instrumen, ya. Silahkan dilihat, dipelajari, ya. Nanti kalau tidak mengerti silahkan tulis di komen, ya.
Kita ikuti slide berikutnya. Ya, berikutnya setelah dilakukan pelaksanaan, berikutnya adalah membuat audit, membuat laporan audit ya, membuat laporan audit. Nah, membuat laporan audit itu isinya apa aja? Nah, isinya seperti ini ya, ada beberapa penjelasan, kita beri penjelasannya ya. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi dalam membuat laporan audit itu harus diberikan latar belakang ya. Latar belakang itu adalah penjelasan mengapa audit itu dilakukan. Jadi latar belakang itu menjelaskan kenapa audit itu dilakukan. Kemudian yang nomor 2 adalah tujuan. Tujuan dari audit itu apa? Nah, itu juga perlu ditulis. Tujuannya adalah menjelaskan apa. Jadi itu untuk mengetahui apa, itu juga perlu ditulis di sini ya. Kemudian yang ketiga tentang lingkup audit ya. Lingkup audit itu dijelaskan di sini. Jadi dalam mengaudit itu unitnya yang diaudit itu apa, itu ditulis di sini ya. Kita lihat berikutnya. Berikutnya yang keempat adalah objek ya, objek audit ya. Jadi sebagaimana pada rencana audit, dalam laporan audit juga dijelaskan apa saja yang diaudit ya. Kemudian standarnya juga perlu ditulis ya, diberi penjelasan di sini ya, bahwa laporan audit harus jelas menjelaskan kriterianya apa yang dipakai ya. Kemudian yang keenam ya, tentang auditornya tinggal ditulis sini siapa ya, personilnya siapa, boleh ditulis timnya atau ditulis nama juga boleh ya. Kita lihat berikutnya. Nah, berikutnya yang nomor 7 ya, tentang proses auditnya diberi penjelasan di sini. Jadi dalam laporan audit metodenya perlu ditulis, proses pelaksanaannya dan jadwal itu juga perlu ditulis. Ini prosesnya. Jadi prosesnya melaksanakan audit itu mulai membuat rencana, membuat jadwal, membuat rencana pelaksanaannya itu ditulis di sini semua ya. Kemudian berikutnya adalah hasil dan analisis audit, itu ditulis di sini ya. Jadi hasil audit analisis itu dijelaskan temuan auditnya apa, dianalisis, kemudian rekomendasinya apa, ditulis di sini ya. Kemudian yang ke-9 adalah rekomendasi. Jadi setelah dilakukan analisis, kita akan memberikan rekomendasi pada kepalanya ya, pada kepala Puskesmas, itu ditulis di sini. Jadi laporan audit itu ada 9 ya isinya ya. 9 ini yang harus dilaporkan dalam bentuk tertulis ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh ya untuk membuat laporannya ya, supaya Bapak Ibu lebih paham. Jadi isi laporannya ini ya, seperti ini ya. Yang nomor 1 ya, tentang latar belakang, kita berikan contoh ya, untuk keselamatan pasien. Jadi latar belakangnya ini untuk keselamatan pasien dan petugas perlu dipatuhi SOP kebersihan tangan ya. Ya, laporannya itu bukan dibuat gini ya, bukan dibuat per kolom gini ya, tapi dibuat dalam bentuk narasi ya. Jadi dibuat narasi urut. Jadi nomor 1 tentang latar belakang. Jadi nanti ditulis latar belakang titik 2 terus ditulis ini ya. Untuk keselamatan pasien dan petugas perlu dipatuhi SOP kebersihan tangan. Kemudian yang kedua, misalnya tujuannya apa? Kita beri contoh. Ya, tujuan audit adalah untuk mengetahui kepatuhan petugas laboratorium dalam melaksanakan SOP kebersihan tangan. Ini adalah tujuan dilakukan audit. Kemudian yang ketiga, objek lingkup auditnya apa? Kita tulis laboratorium. Jadi gitu. Jadi singkat-singkat aja, yang penting poin-poin ini ada ya. Jadi latar belakang ada, tujuan ada, lingkupnya ada ya. Ya, kita beri contoh yang berikutnya. Berikutnya yang nomor 4 ya. Nomor 4 ya, itu tentang objeknya. Objek auditnya apa? Ditulis ya. Objeknya adalah tentang kebersihan tangan. Kemudian 5,
tentang standarnya, standar yang dipakai apa, standarnya PPI ya. Kemudian yang keenam, ya auditornya siapa, yaitu Dr. Fulan, atau kalau banyak ya Dr. Fulan siapa gitu ya. Jadi ditulis dalam laporan itu ya. Saya kira tidak terlalu sulit ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 7 ya proses auditnya, bagaimana prosesnya ditulis di sini ya. Misalnya itu prosesnya simulasi petugas laboratorium dalam melaksanakan kebersihan tangan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2023. Ini contohnya seperti itu ya. Kemudian yang ini hasil dan analisis hasil audit itu ditulis di sini. Misalnya petugas laboratorium dalam melaksanakan kebersihan tangan tidak sesuai pedoman WHO dikarenakan petugas tersebut tidak paham tentang kebersihan tangan itu. Ini hasil auditnya. Kemudian rekomendasinya ditulis di sini ya, kita beri contoh. Perlu dilaksanakan refreshing tentang kebersihan tangan sesuai dengan pedoman WHO pada saat rapat tinjauan manajemen. Ini rekomendasinya. Nah, jadi dengan melakukan audit itu sampai membuat laporannya, dan dalam membuat laporannya seperti ini. Nah, dengan contoh seperti ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham. Sekali lagi ya, dalam membuat laporan itu sebaiknya tidak dalam bentuk kolom ini, tapi ditulis narasi urut gitu aja ya, dalam bentuk narasi ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sekarang tanya, apa buktinya pelaksanaan audit internal yang ditunjukkan kepada surveyor pada saat survei ya, pada saat survei akreditasi ya. Yang pertama tunjukkan ini, yang pertama adalah ditunjukkan SK tim audit internal. Ini bukti-buktinya ya. Kemudian yang kedua ditunjukkan jadwal kegiatan audit dalam 1 tahun ya. Kemudian ditunjukkan juga rencana kegiatan audit internal ya dalam 1 tahun. Kemudian temuan audit dan rencana tindak lanjutnya itu juga dalam 1 tahun, dan laporan audit internal juga dalam 1 tahun. Jadi kalau ini pertanyaan yang terakhir, apa aja yang perlu ditunjukkan kepada surveyor pada kegiatan audit internal? Jawabannya ada 5 ini ya. Ada SK, ada jadwal, ada pelaksanaan kegiatan, temuan, dan laporan ya. Jadi dengan menunjukkan 5 dokumen ini, insya Allah itu sudah sempurna pelaksanaan audit internal. Nah, dengan penjelasan ini saya harapkan Bapak Ibu paham bagaimana cara melaksanakan audit, terus kemudian bagaimana cara membuat laporan. Jadi kita harapkan Bapak Ibu tidak bingung lagi. Tetapi seandainya masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan, silakan Bapak Ibu menulis di komen ya. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini dianggap baik dan bermanfaat, tolong di-share kepada teman yang memerlukan ya. Dan jangan lupa berikan like ya, berikan subscribe ya, menulis komen dan melakukan share ya. Terima kasih ya. Atas lebih kurangnya ya, mari kita akhiri tutorial tentang audit internal kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.